Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah Partangyangan di minggu ke-9 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2020. Terambil dari Amsal Podani Raja Salomo pasal 6 ayat 6 sampai 11. Dan bacaan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25 diikat oleh topik atau tema bekerja untuk Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan marhobas dituhani. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Amsal pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai ayat 19, dan khotbah kita dari ayat 6 sampai dengan ayat 11 adalah berbagai-bagai nasihat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, demikian firman Tuhan khotbah di Partangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis, terambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11 ini, dan diikat oleh topik bekerja untuk Tuhan, marhobas dituhani. Saudara, topik minggu ini mendorong kita untuk bekerja. Sekali lagi bekerja. Apa yang dimaksud dengan kata kerja atau bekerja di sini? Mari kita jajaki terlebih dahulu berbagai hal yang menyangkut pekerjaan ini secara umum. Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi penjelasan tentang kata kerja. Beberapa penjelasan itu antara lain adalah: pertama, kegiatan melakukan sesuatu. Kedua, juga ada dituliskan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian. Saudara, dengan demikian, kerja adalah penggunaan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk mendapatkan segala kebutuhan atau nafkah atau mata pencaharian manusia. Saudara, bagi sebahagian orang, maka tujuan bekerja itu adalah untuk memperoleh uang, gaji, pendapatan atau keuntungan. Namun bagi sebahagian yang lain, termasuk bagi kita orang percaya, bekerja itu dipahami sebagai penyaluran, pemanfaatan, dan penggunaan segala hidup manusia itu untuk hal-hal yang berguna bagi manusia, baik dengan memperoleh imbalan uang atau keuntungan-keuntungan yang lain ataupun tidak. Semua itu dilakukan melalui anggota tubuh manusia itu, mulai dari tangan, kaki, mata, kepala, dan sebagainya. Juga dilakukan dengan menggunakan
hal-hal yang abstrak milik manusia itu, seperti ada pikiran, ada ilmu pengetahuan, ada kepintaran-kepintaran, talenta-talenta yang lain. Jadi, kerja itu adalah pemanfaatan semua talenta kecakapan khusus yang ada pada diri kita manusia itu untuk mendapatkan berbagai rezeki atau berkat. Saudara, ada berbagai tantangan yang dialami oleh manusia dalam menjalankan misi kerjanya itu. Yang antara lain adalah dari dalam hidup kita sendiri meliputi ada kemalasan, tidak sabar, tidak bertekun di dalam pekerjaannya, kurangnya atau tidak ditopang sama sekali oleh kemampuan potensi diri yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Itu tantangan dari dalam diri kita manusia dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan selain tantangan dari dalam diri kita, dalam diri manusia itu sendiri, pekerja itu sendiri, ada juga tantangan lain dari luar diri pekerja itu sendiri, dan itu banyak sekali. Mungkin saja lapangan kerja yang sangat-sangat terbatas, terutama di kota-kota besar. Sulitnya mendapatkan bidang pekerjaan yang cocok, yang pas dengan profesi akademis yang diperoleh oleh pencari kerja itu. Juga belum terjaminnya keseimbangan antara penghasilan, pendapatan atau upah kerja dengan bidang pekerjaan dan resiko serta tanggung jawab yang harus kita pikul sendiri akibat daripada pekerjaan itu. Itu tantangan yang kita harus hadapi, Bapak Ibu. Mari kita coba telusuri arti dan makna pekerjaan itu menurut iman Kristen atau pengajaran Alkitab. Ada beberapa hal yang harus kita sebut. Pertama, kita bekerja untuk Tuhan. Untuk Tuhan sebagai tanda atau bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, inilah yang menjadi pusat dan tekanan khotbah kita pada minggu ke-9 sesudah Trinitatis ini. Bekerja untuk Tuhan. Marhobas dituhani dalam bahasa Batak. Paulus menulis pada Kolose pasal 3 ayat 23, yaitu Nats Evangelium untuk ibadah minggu ke-9 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2020 dan sekarang menjadi pembacaan bagi kita. Dia tulis ayat 23 seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, inilah hakikat dari pekerjaan itu bagi kita, yakni bahwa apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, kita lakukan, semuanya itu harus dilakukan, diperbuat dengan segenap hati. Sungguh-sungguh, serius Bapak Ibu. Dan kita lakukan itu semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa artinya kalau dikatakan seperti untuk Tuhan? Dalam bahasa Inggris, as working for the Lord. Dalam bahasa Batak, songon natu Tuhani. Apa artinya itu? Saudara, semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang kita pikirkan, praktekkan, harus menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi pengabdian kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Allah lah yang memberi hidup itu kepada kita. Dan bila kita mengatakan Allah yang memberikan hidup itu bagi kita di sini, itu menunjuk bukan hanya sekedar nafas hidup itu, pergerakan hidup itu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi hidup itu menunjuk kepada segala kemampuan bekerja yang didukung, di-backing oleh talenta, ilmu, pengetahuan, pengalaman. Semuanya itu hidup kita dan itu diberikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan orang yang tanda kutip hidup adalah sekaligus juga orang yang bekerja, orang yang mengabdi, orang yang mendharma baktikan seluruh kemampuan yang ada dalam hidupnya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Artinya apa? Lewat pekerjaan kita itu, maka nama Tuhan dipermuliakan, dihormati, dan ditinggikan. Oleh karena itu, lewat khotbah ini kita sangat diingatkan, Bapak Ibu, dua hal. Bekerja
bukan hanya sekedar untuk mencari uang seperti tadi, mencari rezeki, mendapatkan gaji, pendapatan, salaris yang besar. Meskipun tentunya hal itu sangat kita harapkan juga. Tetapi yang kedua, kalau kita diizinkan oleh Tuhan bekerja, maka lewat atau melalui pekerjaan kita itu, maka nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Itu sebabnya Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti kerja bagi kita? Bekerja adalah hakikat hidup orang Kristen. Hakikat hidup orang Kristen. Hal itu juga dikatakan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat 7, kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat 8, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara, inilah hakikat hidup orang Kristen itu. Bekerja, bekerja, bekerja. Bekerja itu adalah berkat daripada Tuhan yang harus kita syukuri kepada Tuhan, sehingga harus juga dihargai dan dilaksanakan dengan tekun. Namun Bapak Ibu, ternyata Paulus melihat saat ia menuliskan surat kepada Tesalonika itu bahwa ada di antara warga jemaat yang senang hidup hanya dengan meminta-minta, mengemis, numpang hidup di rumah teman-temannya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan memang ada keluarga dan teman-teman itu juga yang memberinya, yang menolongnya. Ada yang juga tidak memberinya sama sekali. Mereka atau pengemis-pengemis ini menjadi biasa hidup dengan meminta-minta. Dan pekerjaan seperti ini banyak yang menganggapnya tidak salah. Tidak salah, saudara. Dan di saat ini, keadaan seperti yang dilihat oleh Rasul Paulus di Tesalonika itu banyak sekali yang menjadi peminta-minta jalanan dengan berbagai cara, mulai dari meminta langsung atau membunyikan alat-alat musik, meniup seruling, memetik gitar, dan lain-lain. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan di saat ini bahwa jangan menjadi seperti para peminta-minta dengan berbagai-bagai cara itu. Jangan seperti itu. Jangan menjadikannya sebagai profesi baru dalam diri orang-orang Kristen yang berbau mengemis. Paulus mengatakan, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan. Kami tidak lalai bekerja, kata Paulus. Kami tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Artinya itu, Paulus menerapkan hidup bekerja, berprofesi, aktif melakukan, dan tidak mengenal waktu, baik siang ataupun malam. Ada ketekunan di situ, ada niat di situ, ada usaha di situ. Dan pada ayat 2 dari Tesalonika pasal 3 itu, Paulus menegaskan lagi hakikat kerja yang sangat penting diketahui jemaatnya. Apa? Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dalam bahasa Batak, nasorama ngula, unang maibana mangan. Saudara, kita harus hidup dengan bekerja, berkarya, hidup dari tangan sendiri, tanpa mengemis, tanpa meminta-minta dari orang lain. Jangan lakukan itu, termasuk dari keluarga. Tetapi harus hidup dengan mandiri. Mandiri.
Dari pekerjaan dan jerih payah yang mandiri itulah Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai berkat dalam hidup kita. Meski pekerjaan kita itu kita anggap kecil, sampai kepada yang besar. Dari pekerjaan itulah Tuhan menumbuhkan, mengalirkan berbagai-bagai berkat dari sorga kepada kita. Dan selain bahwa bekerja untuk Tuhan, maka bekerja itu juga adalah hakikat hidup orang Kristen dan sebagai tanda atau bukti bahwa kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, itulah arti daripada bekerja itu, Bapak Ibu. Dengan bekerja, kita mengasihi diri sendiri. Dan kalau kita menyebut di sini diri sendiri atau hidup kita sendiri, maka yang kita maksudkan di situ adalah di samping hidup kita secara pribadi, juga menyangkut dengan orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Ya, mungkin orang tua kita, mungkin bersama-sama dengan istri atau suami, dan bersama-sama dengan anak-anak kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa arti kerja? Kita bekerja untuk orang lain juga sebagai tanda bukti bahwa kita mengasihi sesama kita. Saudara, ini juga harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa tujuan lain daripada pekerjaan itu, di samping bekerja untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri, tetapi juga bekerja untuk sesama kita atau orang lain. Ini mengingatkan kita bahwa kita bekerja bukan semata-mata untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan kita sendiri, untuk menambah harta kekayaan kita sendiri, tidak. Tetapi di dalam kata bekerja itu terkandung juga makna mengabdi. Mengabdi, kalau kita mengabdi, arti pengabdian itu adalah memberi diri kita, pengetahuan kita, keterampilan kita berguna dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang lain. Seperti misalnya, jika kita guru, pengajar, kita sangat dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Jika kita seorang dokter, maka kita sangat dibutuhkan oleh orang-orang sakit, pasien-pasien medis. Dan jika kita seorang pendeta, pertohonan nagok, maka kita sangat dibutuhkan oleh jemaat. Sekali lagi, untuk semuanya ini kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan, Bapak Ibu. Dalam khotbah Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 ini ada dua hal yang perlu kita cermati agar moto bekerja untuk Tuhan ini berhasil kita lakukan. Dua hal yang perlu kita cermati. Pertama, jauhkan kemalasan. Unang gabi si gurbak ulu kita. Pada ayat 4 dan ayat 10 disebutkan bagaimana orang malas atau si gurbakulu itu, yakni ayat 4 disebut suka ngantuk, tidur. Ayat 10 disebut tidur, ngantuk, melipat tangan, berbaring. Jadi kemalasan atau orang malas adalah orang yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja, tidak memiliki semangat menggunakan apa yang ada padanya itu untuk ketiga-tiga hal. Sebagaimana disebutkan tadi, bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk dirinya sendiri, dan bekerja untuk sesamanya. Orang malas tidak mau melakukan tiga-tiga ini, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi atau apa akibat dari kemalasan itu? Sungguh-sungguh fatal. Sebagaimana disebutkan pada ayat 11 ini. Kemiskinan dan kekurangan akan memukul dia. Gambarannya ada dua disebutkan di sini. Kemiskinan itu akan menyerang, menyerbu, menerpa. Seperti seorang penyerbu datangnya. Dalam bahasa Ibrani disebut halak. Like a bandit. Bandit. Seperti orang yang diserang oleh bandit, perampok, garung, orang jahat. Itulah pemalas itu. Habis semuanya. Dan gambaran satu lagi dipakai di sini. Seperti diserang, diserbu oleh orang yang bersenjata. Bahasa Ibrani dipakai list, armed men. Kalau kita diserang oleh orang bersenjata, pasti akan membuat kita apa? Membuat kita rasa takut terus, gak ada rasa percaya diri lagi, selalu gamang, selalu holsoan, mebiar terus selama-lamanya.
Kalau kita diserang oleh bandit dan orang bersenjata, Bapak Ibu, maka itu menggambarkan kehilangan segala sesuatu. Seperti orang yang hartanya habis ludes, disapu bersih oleh perampok, bandit, tidak ada lagi yang tinggal sama sekali. Saudara, inilah akibat dari sikap malas itu, yakni serba miskin, serba kekurangan, dihantui rasa takut, terutama dalam membutuhi biaya-biaya hidup sehari-hari. Seperti orang yang baru dirampok, tidak ada lagi yang sisa dalam hidupnya. Orang malas itu tidak mampu hidup dengan wajar, dan besar kemungkinan akan dililit oleh hutang yang sangat sulit dibayarnya. Hidup orang malas itu, Bapak Ibu, tidak akan pernah berkualitas, baik dari sudut manapun. Makanya Bapak Ibu, jauhkan kemalasan unang gabesi gurba kunu hita unang. Yang kedua, dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11 ini kita diingatkan, orang malas perlu belajar dari semut. Dari semut Bapak Ibu. Saudara, inilah pengajaran, usul, saran, dan himbauan dari penulis Amsal ini, Raja Salomo sendiri, agar orang malas itu mau belajar kepada semut. Saudara, pengajaran ini begitu sangat-sangat tragis toh. Ironis sekali, bukannya disuruh kepada orang yang sudah berhasil. Bukannya disuruh berguru kepada orang bijak, orang-orang pintar, orang-orang kaya, dan lain-lain. Tetapi kepada seekor semut, makhluk yang sangat kecil. Kenapa kepada semut? Inilah yang tragis itu. Tentu ada hal-hal yang sangat istimewa yang pernah diketahui Salomo dari semut kecil itu, bukan? Ada beberapa hal yang baik yang perlu kita pelajari dari semut itu, Bapak Ibu. Saya sebut beberapa. Pertama, semut itu proaktif. Dia tidak punya pemimpin, pengatur, penguasa, tetapi dia bisa kerja sendiri tanpa diatur, tanpa diperintah. Dia mau mandiri dalam hidupnya. Dia tidak mau pasif. Bahkan dia super aktif. Dia pakai semua waktu, kesempatan yang ada untuk bekerja sendiri. Dalam bahasa Batak, nunut. Semut itu nunut, rajin. Itu yang pertama. Kedua, semut itu antisipatif. Dia mampu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi nanti sebelum terjadi. Dia bisa memprediksi di mana ada makanan, di mana ada pekerjaan, di mana ada sumber hidup. Itu sebabnya sampai muncul peribahasa kita, di mana ada gula, di situ ada semut. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika hujan deras terjadi, tanah menjadi tergenang, apakah ada semut yang mati? Tidak ada. Sebab jauh-jauh hari sebelum hujan turun, semut-semut itu sudah tahu, sudah bisa memprediksi apa yang terjadi, dan dia akan menyelamatkan dirinya. Dia tahu di mana atau kemana tempat yang aman untuk menyelamatkan diri. Inilah antisipatif itu. Ketiga, semut itu kooperatif. Kerjasamanya kuat. Coba perhatikan lagi semut. Kalau ketemu sesamanya, mereka pasti salam-salaman terlebih dahulu toh. Mungkin lebih pas kalau kita menggunakan istilah kita sekarang, cipika-cipiki dulu. Tanda kasih, marsiumaan, tidak menganggap semut lain itu musuh. Tidak ada yang memaus, yang menyembunyikan wajahnya kepada temannya bila ketemu. Persekutuan mereka sangat tinggi sekali. Tidak ada yang merasa diri paling hebat dari yang lain. Makanya Raja Sulaiman mendorong orang malas belajar kepada semut. Yang keempat, semut itu tidak egois. Saudara, kalau seekor semut dapat rezeki, dia pasti cari kawan untuk membagi-bagikan rezeki itu. Dia tidak akan mau senang sendiri, makan sendiri, makan sendiri. Tidak egois. Dia akan panggil teman-temannya untuk membagi-bagi berkat yang dia temukan itu. Saudara, manusia bagaimana? Apalagi di saat-saat dapat rezeki. Kalau dapat rezeki itu hatinya senang, makan sendiri. Diam-diam tidak akan mau bagi-bagi rezeki. Si bora guguk, mamora mahita luhut, alai sumurung ma'awotik. Katanya, dia harus memiliki kelebihan dari yang lain. Manusia mungkin kita ini juga senang kalau dia dapotan. Tetapi temannya, wah, kalau ada temannya gigit jari ngis-ngis, ada yang juga menari-nari sendiri.
Makanya Amsal ini mendorong kita, Bapak Ibu, belajar kepada semut. Saudara, khotbah ini mengajar kita, mari kita menjiwai topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis, bekerja untuk Tuhan, marhobas dituhani. Agar kita mampu bekerja marhobas untuk Tuhan, maka kita juga harus mau menghindarkan semua bentuk-bentuk kemalasan dan mau belajar terus, tidak habis waktu untuk belajar. Turut pembacaan di Partangiangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2020 terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Meskipun Paulus di sana menyapa hamba-hamba, tetapi kita memahami bahwa sasarannya adalah semua pekerja-pekerja. Semua pekerja-pekerja didorong untuk senantiasa tetap taat, tulus, hati-hati, dan semua yang diperbuat, dikerjakan, dan dilakukan oleh pekerja-pekerja itu, lakukanlah itu dengan segenap hati. Sekali lagi, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, kembali saya mengajak saudara-saudara kekasih saya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di Partangiangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis ini dari Amsal pasal 6, Podane Raja Salomo Biduonom ayat 6 sampai 11, agar semakin banyak orang yang mau bekerja untuk Tuhan, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Partangiangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman saya berikan. Terima kasih untuk cobaan buka supaya tersentuh untuk mendengar pendapat kami, berkat dari berkati hamba-Mu juga untuk persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur.